Sektor yang seksi lah ya untuk digarap ya. Banyak bilang abang ini tamatan IPDN. Udah beda lagi nih kan? Benar. Ini dua hal yang berbeda nih Pak ya. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Bang Alek Kurniawan. Luar biasa, hari ini kita kedatangan salah satu tokoh pemuda yang ada di Kota Pekanbaru. Selamat datang Bang, gimana kabarnya Bang, sehat? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini memang dunia nyata betul ya. Memang dunia nyata Bang? Bukan mimpi ya? Bukan mimpi, makanya judulnya bukan mimpi gitu. Gimana kesibukannya Bang Alek sekarang? Ya Alhamdulillah menjalankan rutinitas sehari-hari sebagai PNS tentunya di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dengan diberikan amanah dan tanggung jawab tentu menjalankan tugas sehari-hari di pemerintah Kota Pekanbaru terutama di Dinas Ketahanan Pangan. Nah, bicara soal Dinas Ketahanan Pangan ini kan berkaitan dengan stok atau kebutuhan pangan yang ada di Kota Pekanbaru sendiri. Ini agak sedikit berbeda nih Bang, pola mekanisme pengurusannya sendiri dibanding dinas-dinas yang lainnya. Terkesan lebih abstrak begitu. Kalau yang lain kan lebih teknis tuh, kayak perhubungan, ada yang mau diurus. Nah kalau pangan, sementara ada di pertanian dan lain sebagainya, itu gimana sebenarnya tuh Bang? Ya betul, Dinda Heru yang ganteng nih. Jadi Bang Alek juga lebih ganteng. Ini lagi saling memuji kita nih ya. Jadi memang Dinas Ketahanan Pangan nih berbicara sebetulnya lebih banyak abstrak. Ya abstrak dalam artian lebih banyak bagaimana pola-pola perencanaan di bidang pangan dan pertanian, ya kan, mulai dari produksi sampai kepada konsumsi ataupun sampai hilirnya lah, ya kan, gitu kan. Bagaimana ketersediaan pangan, kalau kurang bagaimana strateginya, nanti direkomendasi ke dinas teknis. Kalau distribusi kalau kurang bagaimana direkomendasi ke dinas teknis. Terus juga keamanan pangan konsumsinya itu bagaimana, sudah aman enggak, bebas enggak dari pestisida, tentu dari hulunya. Inilah kita rekomendasi. Jadi sebetulnya fungsi kita lebih banyak sebetulnya fungsi koordinasi dari beberapa OPD, ya kan. Di samping itu juga sebetulnya yang nyata sebetulnya ada juga yang menjadi tusi kita, yaitu bagaimana membina ketahanan pangan keluarga. Kita punya program pemberdayaan masyarakat yang diberi nama P2L, Pekarangan Pangan Lestari, dan juga di samping itu kita punya juga beberapa implementasi daripada tusi-tusi kita tuh semacam semacam pilot projectnya lah, ya kan, yang jadi sebagai bukti contohnya ataupun pilot projectnya ini loh. Misalnya kita bangun Si Cantik, bangun outlet pangan, kembangan seperti itu. Bang, Pekanbaru ini kan bukan kawasan yang didominasi oleh kawasan pertanian ataupun perkebunan. Pekanbaru ini kan terkenal sebagai kota industri, kota jasa, kota perdagangan. Iya. Nah, otomatis kalau kita untuk memenuhi stok pangan kita, kita kan harus memasukkan atau mendistribusikan dari luar daerah. Nah, koordinasi kita dengan luar daerah seperti apa? Apakah memang dinas ini juga ada vertikalnya lagi ke atas atau bagaimana nih Bang? Iya, jadi memang kita tahu Pekanbaru dan juga hampir seluruh kota lah di Indonesia, terutama ibu kota provinsi. Benar. Itu bukan merupakan sentra produksi. Benar. Tapi untuk supaya jangan dikatakan bukan daerah produksi, tentu kita juga harus berbuat. Benar. Kota Pekanbaru ini seperti kita lihat di tata ruang masih ada 70% lahan-lahan kosong sebetulnya. 70% Bang? Ya, baru 30% baru termanfaatkan, ya kan? Jadi masih banyak peluang-peluang itu, dan banyak langkah-langkah yang kita lakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru seperti adanya Perwako tentang bagaimana memanfaatkan lahan-lahan kosong ataupun lahan-lahan tidur ini untuk bisa dimanfaatkan terutama di sektor pertanian, ya kan. Memang kebutuhan untuk masyarakat Kota Pekanbaru ini tak akan tercukupi dengan produksi dari Pekanbaru, ya kan. Tapi paling tidak begini, kita untuk untuk kebutuhan rumah tangga itu tadi saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kebutuhan rumah tangga itu yang kita dorong masyarakat, ibu-ibu rumah tangga ini bagaimana bisa memanfaatkan pekarangan ataupun lahan kosong di
sekitar mereka untuk memanfaatkan ini untuk dijadikan lahan untuk bisa produksi untuk kebutuhan pangan keluarga. Ini ada yang menarik, Abang bilang tadi ada 70% kawasan kosong. Iya. Nah, berbicara mengenai kawasan artinya ini ada potensi untuk penggarapan menjadi sektor pertanian. Iya. Nah, yang menjadi masalah cara berpikir ataupun mindset masyarakat yang hidup di kawasan perkotaan, khususnya di ibu kota provinsi itu, akan cenderung tidak mengarah ke sana, Bang. Iya. Kemarin kita sempat podcast juga nih dengan petani milenial, Ade Daulay. Beliau kan direktur sarana pembangunan, sarana pangan madani. Sarana pangan madani ya. Beliau itu berusaha untuk menstimulasi orang-orang, khususnya anak-anak muda, bagaimana mencintai dan lebih fokus kepada sektor pertanian tapi dengan memanfaatkan IT begitu. Nah, bagaimana cara Abang mendorong agar kawasan 70% ini bisa termanfaatkan? Iya, memang kita bukan berharap 70% itu untuk pertanian semua, bukan gitu ya? Karena namanya kota itu kan itu sudah menjadi trennya lah. Pasti nanti dengan bertambahnya penduduk itu otomatis kebutuhan akan tempat tinggal untuk alih fungsi lahan itu. Tapi paling tidak sekarang lahan-lahan yang ada bisa kita manfaatkan dulu untuk sektor pertanian, terutama untuk produksi pangan. Memang kita salah satunya juga berkolaborasi dengan Bung Ade Daulay tersebut, anak muda, direktur SPM Sarana Pangan Madani dan petani muda Riau, itu yang kita berikan stimulus juga kepada petani-petani muda ini. Jadi orang dulu berpikiran yang bertani ini hanya orang tua. Sekarang di Pekanbaru sudah mulai bergeser anak-anak muda. Makanya harus kita janjikan ini bahwa sektor pertanian ini merupakan juga sektor yang seksi lah ya untuk digarap ya. Bisa menghasilkan lah itu. Benar. Makanya kita pastikan harga daripada produksi pertanian ataupun pangan itu memang bisa stabil dan tentunya memberi keuntungan kepada petani-petani kita, terutama anak-anak muda. Banyak kok sekarang di kontak tani nelayan andalan Kota Pekanbaru itu tuh sekretarisnya juga merupakan anak muda jebolan dari luar negeri lagi, ya kan, S2-nya dari luar negeri. Makanya banyak sekarang, banyak di daerah Rumbai Tenayan tuh banyak juga petani-petani muda kita baru. Nampaknya Bang Alek udah paham kali nih soal masalah pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan. Udah lama di dinas tuh, Bang ya? Iya, sudah hampir 2 tahun, tentu paham juga akhirnya, ya kan. Bang, dan harus memahami. Memang ini jujur mau nanya, PNS itu memang jadi cita-cita dari kecil dulu atau memang punya cita-cita lain dulu? Ya, kalau kita nggak pula kita pungkiri, memang PNS ini memang merupakan cita-cita lah, ya kan. Karena saya juga dulu bukan dari keluarga yang istilahnya berlebih lah, ya kan. Orang tua saya juga PNS, ya kan. Tapi makanya ada darah mengalir dan keinginan untuk jadi PNS, karena paling tidak ada kepastian lah, ya kan. Kalau PNS ini kita tidak pungkiri ada yang kita terima bulan ke bulan pasti ya. Supaya lebih efektif ataupun lebih enak yang rasa kita terima tuh harus kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ada anggapan bahwasanya sekarang ini kalau mau hidup aman masuk ASN aja lah, jadi PNS aja lah. Abang sempat berpikir begitu atau dulu sempat muncul ide untuk mungkin kan orang tua nih PNS nih. Iya. PNS dulu sama sekarang kan beda kesejahteraannya, Bang. Kalau sekarang bisa dibilang kalau sudah dia sebagai seorang ASN atau PNS itu tingkat kesejahteraan sudah aman lah. Minimal kehidupannya di golongan menengah ke atas. Kalau dulu kan enggak begitu, Bang. Cukup gitu. Nah, Abang enggak trauma tuh melihat kondisi PNS kerja banyak tapi gaji ya pas-pasan gitu. Jadi begini, saya dulu memang memang bercita-cita, ada keinginan untuk jadi PNS. Tapi kita tahu juga ukuran kita untuk masuk PNS itu susah juga, ya kan. Yang penting saya jalani dulu hidup ini, ya kan. Memang ada keinginan ataupun cita-cita pengen menjadi PNS karena itu tadi, karena saya juga berasal dari keluarga yang bukan berlebih lah, ya kan. Makanya akhirnya setelah tamat sekolah menengah pertama SMP, saya masuk sekolah kehutanan. Masuk sekolah kehutanan ini kan sekolah kedinasan nih. Benar. Sekolah kedinasan. Jadi disitulah mungkin ya rezeki ataupun garis tangan atau retak tangan lah, kan. Tamat dari sana kan kita langsung diangkat jadi PNS dan kita ditempatkan ditugaskan mengabdi lah, ya kan gitu kan. Jadi itulah yang kita jalani, dan yang penting kita menjalani pekerjaan ini kita laksanakanlah itu harus sebagai hobi lah, pasti semuanya nikmat gitu kan, apapun ya itu.
Kehutanan kok larinya ke bagian yang umum ini bang? Inilah namanya lika-liku hidup ya. Harusnya kan di Kementerian Kehutanan ya bang ya? Jalurnya ke sana bang ya? Iya, memang pertama sekali saya kan tamat dari sekolah kehutanan itu kan ikatan dinas itu kan. Ditempatkan memang di Kementerian Kehutanan. Waktu itu saya bertugas di Jambi ya kan. Setelah bergesernya zaman otonomi daerah, otonomi daerah kita diberi pilihan lah ke pemerintah daerah ya kan, karena waktu itu juga urusan kehutanan itu kan diserahkan juga ke daerah, ke pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Disitulah kita menentukan pilihan ya kan. Akhirnya saya menentukan pilihan ke pemerintah daerah. Itulah. Jadi otomatis kalau sudah di pemerintah daerah kan sekarang nih regulasi bergeser terus, berubah terus ya kan. Waktu saya masuk itu jadi tamat sekolah kehutanan 96, 97 saya diangkat jadi PNS, 99 2000 itu kan mulai bergeser regulasi itu, sudah mulai ke zamannya otonomi daerah ya kan. Berarti pemerintah daerah lebih kuat lah kan gitu kan, dan urusan-urusan di pemerintah daerah. Jadi disitulah saya mengambil langkah pilihan untuk ke pemerintah daerah. Kalau sudah ke pemerintah daerah kan sudah bergeser-geser itu, karena di dalam pemerintah daerah itu macam-macam, ada sektor, ada pertanian, kehutanan, keuangan, semacam-macam. Jadi kita pun di rolling, dan prinsipnya kita kerja di mana saja kita siap gitu kan. Dan itu sudah saya buktikan, karena saya beberapa tempat yang saya tugasi, diberi amanah di Pemko Pekanbaru ini udah macam-macam semua. Ya, yang paling melekat itu kalau orang lama kenal dengan beliau ini, yang paling melekat itu adalah abang itu protokoler. betul. Ajudan. Bahkan sempat orang berpikir kalau seandainya tidak digali, tidak dipahami, banyak bilang abang ini tamatan IPDN. Iya. Jadi saya pernah bertugas selaku TU sekretariat TU pimpinan lah gitu kan. Kalau istilah apanya tuh ajudan dalam lah, sekretariat di zamannya almarhum wali kota Pak Herman Abdullah. Itu hampir 5 tahun saya di situ. Disitulah setelah beliau habis masa jabatan, beliau memberi kepercayaan kepada saya waktu itu menjadi Kasubag protokol. Ya disitulah mulai ini kan macam-macam lah. Terus saya pindah ke bagian umum, masih di sekretariat juga lah, tapi lebih kepada administratif ya kan. Jadi Kasubag TU saya waktu itu kan. Jadi Kasubag TU lebih kurang 2 tahun lebih lah itu kan. Sudah di zaman Pak Wali Kotanya Pak Fir, Pak Fir sama Pak Ayat kan. Terus saya oleh Pak Fir, pada saat itu saya dipromosikan jadi kepala bidang, kepala bidang anggaran di Badan Pengelola Keuangan. Udah beda lagi nih kan. Benar. Ini dua hal yang berbeda nih Pak ya. Tapi memang segala sesuatunya kita lakukan, kita kerjakan dengan ikhlas saja, dan itu kita lakukan sebagai hobi, pasti nikmat semuanya, ya kan. Basic pendidikan mengganggu dah Bang. Abang kan kehutanan nih. Ketika masuk ke protokoler itu yang harus sigap, harus siap 24 jam. Karena saya sudah belajar lebih kurang 5 tahun menjadi TU ataupun ajudan sekretariatnya Pak almarhum Herman Abdullah. Situ saya banyak belajar dari beliau, memang luar biasa. Banyak saya belajar dari beliau, bagaimana gaya kepemimpinan beliau, ya kan, almarhum tersebut. Memahami karakter beliau lah ya. Memahami karakter beliau dan cara beliau berkomunikasi dengan orang-orang, baik itu bawahan maupun yang selevel dengan beliau atau yang lebih tinggi gitu. Kita banyak belajar dari beliau lah, termasuk juga bagaimana mengelola, memanage sebuah organisasi. Memang luar biasa. Kalau dihitung-hitung yang paling capek, kalau capek fisiknya di mana Bang? Ada dulu di sempat di Kementerian Kehutanan di Jambi ya, kemudian di protokoler, kemudian di umum, kemudian di BPKAD. Nah sekarang di bagian tanaman pangan ya. Ini yang paling capek secara fisik di mana? Nggak ada saya yang capek, saya enjoy semua karena saya nikmati pekerjaan itu sebagai hobi, itu kan. Makanya nggak ada yang capek, nikmati aja semuanya. Baik itu fisik, baik itu pikiran maupun rezeki, tidak perlu kita pikir-pikir karena itu udah datang sendiri. Dan saya malahan nggak bekerja itu malahan saya risau, itu kan. Kalau maunya saya itu kita
udah istirahat, tidur, udah. Yang namanya jam kerja itu kita tetap kerja aja gitu. Kita nikmati aja gitu. Bang, kita menyadari bahwasanya organisasi pemerintahan, khususnya suatu kota ataupun suatu daerah itu kan organisasi semi politis. Iya. Karena bagaimanapun walaupun mereka tidak berpolitik, tapi kepala daerahnya dipilih Oleh rakyat. oleh masyarakat menggunakan jalur partai politik. Nah, sedikit banyak unsur-unsur politisasi itu tetap ada. Nah, sebagai seorang ASN, bagaimana Abang menyikapinya ini? Ketika ada pimpinan yang suka dengan kita dan ketika ada pimpinan yang tidak suka dengan kita. Gonjang-ganjingnya ini bagaimana Abang menikmati dinamika ini nih? Kalau dimanapun di dunia kerja itu politisasi itu pasti ada. Tapi kita jangan berpolitik. Itu aja yang penting, ya kan? Jadi kalau politisasi itu pasti ada, ya kan? Tapi kita tidak ikut berpolitik. Kalau pimpinan itu siapapun pimpinannya harus tetap kita loyal, menjalankan sesuai dengan tentunya visi misi daripada pimpinan kita. Itulah dalam sebuah organisasi. Jadi kita untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan itu tentu harus satu tim kita. Disitulah kita bersama-sama menggapai sebuah mimpi. Nah, ini kan mimpi dari kan. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan betul. Mimpi kita tuh untuk kita wujudkan jadi kenyataan harus dalam sebuah tim gitu. Jadi harus apapun itu kita harus loyal sama pimpinan. Itu aja prinsipnya. Oke. Abdi dalam, kalau istilahnya abdi dalam tadi itu untuk protokoler tadi itu kan orang yang dekat dengan pimpinan. Iya, betul. Background Abang di sana tuh menjadi apa ya? Menjadi kebingungan nggak bagi Abang sendiri ketika Abang diangkat menjadi lebih baik, ketika Abang mendapat promosi yang bukan karena kedekatan tadi tapi karena memang prestasi dan kinerja kita. Tapi orang menganggapnya itu ini karena dekat dengan wali kota. Pernah nggak Abang ngalamin momen-momen kayak gitu? Saya rasa enggak, karena memang kita bekerja dengan ikhlas dan itu tadi yang penting bagi kita apapun itu pekerjaan kita laksanakan dan kita kita jalani itu sebagai hobi gitu. Dan kalau dibilang protokoler, kehumasan, itu yang saya bilang, saya 5 tahun sama almarhum Pak Herman Abdullah tuh banyak dapat pengalaman yang luar biasa dari gaya kepemimpinan beliau, manajerial beliau maupun secara administrasi. Itulah kita belajar dari situ. Jadi dari situ kita bisa padu padan. Banyak. Apa yang paling Abang ingat dengan sosok Pak Herman Abdullah, Bang? Iya, beliau termasuk tokoh yang sangat berperan besar terhadap Pekanbaru sendiri. Beliau seorang tokoh dan pemimpin yang sangat tegas. Sangat tegas sekali. Ya kan? Dan penuh karismatik. Benar. Kalau yang saya ingat beliau itu kenal sama bawahannya. Semuanya. Bahkan yang bersih-bersih di situ pun beliau kenal. Iya, kenal semuanya. Karena beliau itu saya bilang tadi menyampaikan dan pola kerja beliau dalam menjalankan pekerjaan biarpun beliau sebagai wali kota memang rutinitas. Jadi itu namanya saya menjalani 5 tahun kan sama beliau. Beliau tuh pagi tetap masuk kantor. Nanti jam 12 sebelum azan zuhur beliau pulang istirahat. Nanti setelah habis zuhur setengah 2 atau paling lambat jam 2 masuk kantor lagi. Begitu, biarpun beliau seorang wali kota, tapi rutinitas itu tetap dijalani kecuali beliau dinas luar kota ataupun ada jadwal kunjungan ke lapangan. Tapi yang kalau jadwal kunjungan ke lapangan itu yang namanya ke kantor tetap pagi itu. Nah, itulah. Jadi kebiasaan seperti itu tuh tertanam juga di diri saya. Itu yang saya bilang kan, ini kebiasaan. Jadi kita setiap pagi kita masuk kantor. Memang itu kewajiban kita. Jadi harus kita nikmati dan kita jalani. Ini memang harus sebagai hobi. Nah, kemudian beliau itu kan tipikal yang dengan siapa saja itu kan beliau belak-belakan orangnya. Iya, betul. Dengan siapa saja kalau ngomong ya yang hitam-hitam, yang putih-putih. Itu sifat beliau yang pernah saya kenal juga dengan almarhum Pak Herman Abdullah. Ini mempengaruhi nggak terbentuknya karakter Abang sendiri ketika Abang diberi amanah untuk memimpin? Anggaplah sekarang memimpin OPD. Berpengaruh nggak? Iya. Jadi banyak yang saya adopsi dari beliau, gaya kepemimpinan beliau itu karena memang gaya kepemimpinan beliau sangat luar biasa, tegas dan karismatik. Betul. Itu seorang jadi, ayah lah, bapak lah beliau itu. Jadi beliau kenal seluruhnya dengan pegawai, karyawan di kantor wali kota. Honorer pun beliau kenal gitu. Kenal kan, sama kawan-kawan media juga. Nggak ada yang nggak kenal semuanya. Beliau iya enggak ketika mau menjawab pertanyaan dijawab, kalau enggak ya enggak, bilang enggak aja beliau. Ya itu. Jadi banyak yang saya
adopsi ataupun saya ambil dari sosok Pak almarhum Herman Abdullah tersebut. Oke, kemudian setelah Pak Herman Abdullah selesai masa jabatannya selama 2 periode, kemudian masuklah masa kepemimpinan Pak Firdaus ya. Waktu itu kan sempat ada pergantian Pak Samsul Rizal sebentar, kemudian Pak Firdaus. Abang juga termasuk orang yang cukup lama dekat dengan beliau ini. Bahkan sempat menjadi Kabak Humas dulu ya. Kabak Humas. Kabak Humas. Jadi orang yang dekat dengan beliau. Apa hal yang abang pelajari dari sosok Pak Firdaus yang memang kalau secara karakteristik berbeda nih Bang? Berbeda nih dua tokoh ini berbeda. Apa yang paling abang pelajari? Beliau memang seorang pemimpin ataupun tokoh yang memang pola pikirnya bagaimana pembangunan itu lebih visioner beliau. Ya, kalau visioner memang visioner ya kan. Karena beliau bagaimana memimpikan pembangunan itu tuh bagaimana daerah-daerah di Pekanbaru ini bisa terjangkau ya kan, bisa lebih maju dan merata lah pembangunannya. Itu kan bisa kita buktikan. Nah, salah satunya dengan adanya kawasan Tenayan, membuka kawasan Tenayan. Jadi sekarang tentu otomatis kawasan Tenayan Raya tersebut sudah berubah secara drastis. Kalau nggak seorang pemimpin berani melakukan itu, rasa kita mungkin Tenayan sampai saat ini belum kan tersentuh ya kan. Abang di Pekanbaru ini mulai dari tahun berapa Bang? Saya dari kecil lahir besar di sini. Di Pekanbaru, cuman sempat merantau 10 tahun ke Provinsi Jambi itu. Tapi saya lahir besar di Pekanbaru, memang anak Pekanbaru saya. Apa yang abang lihat Pekanbaru dulu sama sekarang? Apa yang membedakan Bang? Kalau dari skep pembangunan otomatis berbeda. Kalau dari kearifannya sendiri dan budaya masyarakatnya sendiri, ada yang hilang nggak di masyarakat Pekanbaru yang sekarang? Nilai-nilainya. Karena abang asli anak Jati Pekanbaru. Iya, saya rasa Pekanbaru ini gimana ya, memang dia berkembang terus karena kita tidak pungkiri Pekanbaru ini bukan daerah ataupun kota yang homogen, tapi ini kan heterogen. Jadi perubahan tuh cepat semuanya. Malahan mungkin kalau kita bilang, kalau saya secara pribadi hampir sudah seluruh kota di Sumatera ini saya jalani, ibu kota provinsi. Malahan mungkin kalau saya bilang Pekanbaru ini lebih cepat majunya daripada kota-kota lain di Sumatera ini, ya kan? Itu harus kita akui karena perkembangannya sangat luar biasa. Itu saya bilang sangat luar biasa perkembangannya Pekanbaru ini, cepat berubah ya kan. Nah, termasuk juga mungkin nilai-nilai budaya ya, karakter mungkin masyarakat, tapi masih di dalam koridor-koridor yang baik dan masih dilandasi oleh budaya-budaya Melayu, bagaimanapun masih tetap melekat. Itulah orang-orang tua kita di Pekanbaru dan di Riau ini masih tetap menanamkan nilai-nilai budaya Melayu tersebut. Itu yang tetap dikolaborasi lah ya kan, gitu kan. Ada nggak memori anak Pekanbaru lama dulu yang abang rindukan di saat ini yang nggak kita lihat lagi sekarang? Banyak sebetulnya ya kan. Saya dulu waktu saya kecil-kecil, saya dulu kan kecil itu sampai kelas tamat SD, sampai saya kelas 6 SD tamat SD kan, saya lahir besar di Jalan Dahlia Sukajadi ya kan. Kalau sekarang saya tinggal di Jalan Nangka ataupun Jalan Trubuk kan. Dulu di situ tuh kan saya ingat betul tuh salah satunya nih ya, samping banyak kecil kan, dekat saya tuh rumah dengan Pasar Kodim tuh kan. Kecil-kecil pergi jalan kaki main ke Pasar Kodim ya kan. Ataupun setiap Lebaran itu tuh kan yang paling kita pawai takbir keliling tuh kan, Pekanbaru pakai mobil pakai apa kan, memang terasa itu tuh kan. Itu nuansa yang begitu nuansa gitu Pak, pawai takbir keliling pas Idul Fitri, Idul Adha ataupun pas Lebaran itu kita anak-anak ini kan datang ke rumah warga pergi Lebaran. Itu kan nilai-nilai budaya kita itu sebetulnya ya kan. Nah, itu mungkin saya lihat akhir-akhir ini entahlah karena 2-3 tahun ini Covid ya kan, tapi itu tuh sudah agak mulai berkurang. Itu yang harus kita semangati lagi karena itu merupakan nilai-nilai kita Melayu untuk saling silaturahmi lah ya kan. Secinta apa dengan Pekanbaru Bang? Ya namanya kota kelahiran, di sini kita lahir, di sini kita besar. Saya juga, orang tua saya, bapak ibu saya lahir besar di Pekanbaru ya kan, makanya tentu kita sangat cinta.
pengen kita pun, tapi kita kan nggak tahu kan, Iya. pengen kita pun kita mati dan dikuburkan di Pekanbaru ini juga gitu. Bang, ASN itu kan ada masa baktinya. Ya, Sekian puluh tahun dia akan pensiun. ya 58. 58 tahun dia akan pensiun. Sementara angan-angan dan harapan kita itu kan tidak boleh mati. Iya betul. Apa yang setelah itu nanti? Kalau seandainya setelah itu nanti, apa yang ingin abang perbuat untuk Pekanbaru ini? Ya, Pernah nggak bermimpi untuk berbuat sesuatu di Pekanbaru ini? ya kalau keinginan tuh kita pasti ada lah ya kan. Tapi bagi saya prinsip saya jalani aja hidup. Oke. Dimana saya diberi amanah, diberi kekuasaan, diberi kemampuan, diberi apa, di situ saya yang berbuat terbaik untuk Pekanbaru. Dan insya Allah sampai hari ini bagi saya pribadi saya nilai itu sudah saya buktikan. Tapi mungkin belum sesempurna yang diharapkan ya kan kayak gitu kan. Contohnya kayak sekarang saya bertugas selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ini saya juga bagaimana mendorong masyarakat kita, itu yang kita bahas di awal tadi, memanfaatkan pekarangan, memberikan stimulus kepada masyarakat, kepada ibu-ibu untuk bisa memanfaatkan pekarangan, paling tidak bisa untuk bertahan bagi masyarakat kita yang agak kurang itu, tidak payah lagi beli sayur, tidak payah lagi beli ikan, ya kan, itu kan, itulah yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau cita-cita, mimpi memang banyak yang lebih besar, tapi off the record lah. Bang Alek, tadi kan kita bicara yang enak-enak aja nih. Iya. Tamat dari kehutanan, masuk PNS dan lain sebagainya, Iya. menempati karir begini-begini sampai sekarang di Dinas Ketahanan Pangan tadi. Iya. Semua orang itu kan pasti mengalami kondisi naik turun di hidupannya. Nah, ketika abang sampai ke titik terendah kehidupan, semua orang pasti pernah mengalami itu. Bagaimana cara abang untuk keluar dari situ supaya bisa bangkit? Ini biar kita share nih dengan yang menonton Ya, podcast ini. betul. Ya, Apa hal yang abang lakukan untuk bisa keluar dari situ? di dalam hidup tuh ada dinamika. Pasti ada, iya. Memang ada saatnya kita sampai di titik tertinggi, dan ada saatnya kita di Titik terendah. titik terendah. Nah, ketika di momen itu apa yang abang lakukan untuk bangkit lagi? Saya gini, prinsipnya waktu saya berada di atas, saya tidak mau menzalimi orang. Kita berkawan aja semuanya, berteman aja semuanya. Karena bagaimanapun kita yakin kita juga akan pasti ada nanti suatu saatnya berada di titik bawah tadi ya kan. Dan pada di titik bawah itulah kita bisa tahu kita mana yang betul-betul kawan sama kita, mana yang berkawannya waktu kita senang saja. Benar. Ya kan yang itu kan. Itu memang saya alami dan saya pun memang istilahnya ya kawan-kawan yang dulu baik sama saya, insya Allah masih mensupport kita ya kan. Kita ginilah, kita nelpon dia aja diangkatnya itu sudah sangat luar biasa. Waktu kita berada di titik terendah itu ya kan. Nah, itu yang support bagi kita. Dan untuk menghilangkan kejenuhan, karena memang saya ini tipenya orangnya pekerja ya kan. Kalau sudah menung-menung nggak ada kerjaan tuh bingung. Makanya saya mencari kesibukan ya kan, yang itu kan, mencari kesibukan. Artinya coba kita alihkan pikiran kita dari masalah itu Iya, kita mencari kesibukan, mencari rutinitas yang lain. Termasuk juga pada waktu itu saya memulai untuk melanjutkan pendidikan. Oh, artinya abang coba cari ini kesibukan lain lah ya. Jadi kita tidak fokus dengan masalah itu, akhirnya nggak tenggelam di situ begitu bang? Iya, kita salah satunya lah ya kan. Salah saya satu caranya. Melanjutkan ke pendidikan ke program S3 ya kan. Alhamdulillah sekarang sedang berjalan tapi belum selesai ini. Waktu calon dokter ya? Dokter sama dokter beda bang? Beda lah, dokter itu tukang suntik. Tukang suntik ya? Berarti kalaupun sudah dokter nanti tidak bisa kita obat kan ya? Ada obat apa dulu? Obat sakit kepala ada di apotek. Oke Bang Alek, terima kasih sudah hadir ke podcast Bukan Mimpi. Terima kasih sudah berbagi cerita tadi. Sukses terus. Amin. Kami doakan sukses terus. Nah, di segmen terakhir ini Bang ada satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini kami berikan kepada seluruh narasumber yang hadir ke podcast ini. Iya. Dan ini harus dijawab.
Kalau seandainya, ini kan judul podcast kita nih bukan mimpi nih Bang. Iya. Kalau seandainya Abang diberi kesempatan untuk bermimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan, apa satu hal yang paling Abang inginkan saat ini untuk terwujud? Ini sebetulnya bukan mimpi ya, memang harus kenyataan. Oke. Saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya di sisa-sisa umurnya, itu aja. Oke, terima kasih. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Bang Ali Kurniawan.